dan terikat. Kecuali nanti setelah akad nikah itu mah harga diri. Lamun awewe geus diakadkan ku urang lalu ada orang yang macam-macam, kita harus berdiri dengan kokoh di depannya. Karena dia di tikah kita bukan hanya dinikmati tapi harus dilindungi dan dicintai. Lu gagabah. Gitu. Ngan lamun masih status kabogo direbut batur, belajar merelakan. Mun ente dikobong dungang dongeng, ya daungan, selalaki. Ente keresep ya kayak ji istri, tapi kadenge ya aya balan ente resepeun. Ente jangan emosi. Bukan Anda tidak punya perasaan, belajar menutup perasaan. Temui dia, bicaralah dengan baik. Misalnya si Faiz resepeun ka kabogoh si Seno. Cenah Faiz teh naksir ka Naila. Ai Naila teh kabogoh Seno, ya bejan ku Abah. Lalu ada kabar berita si Jajang aya informasi. Oh, atuh Seno teh aloba ceulina. Banyak telik sandi detektifna. Lalu Seno datang, si Jajang datang, Seno. Lu tahu nggak? Apa tuh? Alfiah bait ke 110? Oh, bukan. Asmaul Husna? Bukan. Wiridan pasti ya? Bukan. Program kerja kobong? Bukan. Lalu apa yang penting bagiku? Itu masalah Naila. Oh, emang ada apa? Faiz katanya naksir. Benar, benar. Mun aya emosi berarti ada cinta. Tapi ingat, emosi ini atur dengan ilmu. Bawa alfiah. Kan beri lempang. Bil jari wa tanwini wa nida wa'al wa musnadil ismi tamyizun hasal. Kesuksesan tidak karena banyak saingan, tapi kesuksesan ketika kita siap untuk merendah, bekerja sama, bergabung, dan bersandar. Insya Allah kau dapatkan apa yang kau harapkan. Datang apa Iz? Lu laki-laki, gue pun laki-laki. Lu punya harapan, aku pun sama. Artinya aku tidak akan salahkan kau jatuh cinta sama Naila. Cuman sekarang kita belajar jadi laki-laki terbaik untuk Naila. Siapapun nanti yang terbaik, aku ingin dia yang menjadi pasangan Naila. Yuk fastabiqul khairat. Nalar api apa tere-tere. Gitu lain. Nggak tahu Seno. Pengen ngerasain kepetan gue? Awas ada lagi info ke gue, lu senyum-senyum sama Naila, gigi merontok. Lain gitu. Karena cinta bukan untuk menguasa atau memiliki, cinta itu untuk membahagiakan. Atau cenak itu mah tebogoh, bukan tebogoh tapi realistis. Kalau kau mencintai seseorang lalu kau tikah dia dan ternyata dia menjadi sengsara karenamu, apakah kau mencintai? Bukan. Tapi kau berikan dia kepada orang yang lebih bisa membahagiakan. Itulah cinta yang baik. Oh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ikhlas ini banyak kalau kita bahas, wah. Silakan untuk sahabat ingin referensi yang lebih banyak, lihat di kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana perjalanan, tantangan, dan nilai kesuksesan ketika kita kakimu dan perutmu serta kelaminmu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan saat daging itu menjadi rusak, fasadal jasadu kulluh, maka ruksaklah seluruh anggota tubuh ini. Apa mudghah tersebut? Ala wahya al-qalbu, ingat itulah hati. Makanya jaga hati, selalu harus hati-hati.
Karena ketika hati ini tak terjaga hati-hati, maka hati ini bisa menyakiti hati. Diajar jang kelas orang mah. Pertama, berawal dari sebelum apa kita lakukan, coba bayangkan dampaknya dulu. Jadi Santim Amin, dengarkan saat ini. Ini pesan 3 kali Abah tekankan. Mulai hari ini, sebelum kau bicara menyatakan sesuatu, sebelum kau melakukan sesuatu, pikirkan mendalam. Dampaknya positif, dampaknya negatif, banyak orang bahagia atau banyak orang merasa kecewa, banyak yang tersenyum atau banyak yang menangis ketika aku putuskan hal ini. So pikiran. Kalau Anda ingin menjadi orang yang selamat, karena inilah konsep yang dinyatakan Allah, ila ibadallahil mukhlasin. Dalam segala hal. Nanti Abah nukar asep gareli saroleh-saroleha. Mudah-mudahan Allah ijabah. Diajar memeh nanaon, coba pikirkan dulu. Jangan mau dijustis orang tidak baik, tapi belajarlah memilih sesuatu yang baik. Jangan ingin dimarahi orang karena kita salah, tapi belajarlah menghindari segala perilaku yang salah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jaga diri kita sebelum orang lain menilai. Jadi badai naon-naon, bicara apapun, perilaku apapun, apalagi keputusan ini fatal, jangan kau ucapkan sebelum kau pikirkan mendalam. Karena semua manusia ini diberi unsur dalam jiwanya. Ada ilmu, ada iman, ada perasaan, dan ada keputusan. Jika ini tidak ada kontrol, boleh kau tersenyum tapi banyak orang yang menangis. Boleh kau tertawa tapi banyak orang yang menderita. Tong wani-wani bebeja hareupeun kolot abdi kabita ningali motor. Sebelum kau ucapkan bahwa kau pengen motor, lihat kondisi orang tuamu dulu. Karena terkadang ucapanmu ini akan menjadi beban berhari-hari bagi orang tuamu. Karena tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia. Mampu sorangan beli, mampu sorangan jangan kau bikin beban baru untuk orang tua kalian. Pikir heula. Mending keneh maranan pakai skuter, suku numuter, atau berlaga orang hebat naik kendaraan motor gaya tapi penuh dengan air mata orang tua. Lebih baik ketika kau datang ke sanawiyah, ke sekolah, dari sini sudah berpakaian rapi tapi kau tidak masuk kelas karena bermain dan mengecewakan guru-gurumu, mengecewakan orang tuamu. Atau kau belajar melawan keinginanmu, mengikhlaskan keinginan itu tidak tercapai untuk membuat orang lain bahagia. Belajarlah membahagiakan orang lain walaupun sedikit kita merasakan penderitaan, daripada menjadi orang yang hanya ingin bahagia sendiri di balik berbagai penderitaan orang lain. Cek bahasa orang Sunda, jangan menari di atas luka, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Itu caranya hiji. Pertama, ulah yukhraun, ya. Ingat nasib kafir ini, pesan yang kita dapat, mereka itu pahum al-asarim yukhraun. Dalam memutuskan sesuatu tidak dipikirkan secara dalam, sama. Satu, keputusan yang tak ditimbang dulu akan membawa penderitaan. Kedua, mereka tidak belajar dari pengalaman. Dan yang ketiga,
Mereka tidak mau merelakan demi meraih kebahagiaan. Belajar dan terus belajar, karena kita ini diwajibkan berusaha. Karena bagi Allah sangatlah mudah. Ujaj, yani Adit, saya tetep boleh, Yusuf, Jaki, dan seluruh santri Abah. Sebetulnya tanpa ngaji pun Allah bisa membuat kalian dapat hidayah kuat dan keikhlasan yang mantap. Tapi kita tidak boleh menunggu datangnya air. Kita tidak bisa hanya memegang dagu berhayal untuk jatuhnya bintang dari langit. Bergerak dan berusahalah. Walaupun usaha kita kecil, karena tanpa usaha pun Allah mampu. Tapi usaha kita membuktikan bahwa kita adalah hamba yang berharap. Kita adalah hamba yang punya cita-cita. Kita adalah hamba yang siap menjemput anugerah yang kuasa. Jangan diam di kobong memegang dagu, lalu kita berpikir tiba-tiba pintar. Allah mampu membuat orang pintar tanpa belajar. Tapi jadilah hamba yang ingin terlihat serius dalam segala harapan di hadapan Allah. Makanya kunci Santri Minul Amin itu adalah setiap kita bekerja, ucapkan tidak dihargai hari ini, tapi berjalan waktu akan menjadi sesuatu itulah yang bernilai. Jaki tiap usaha ngaji nundutan baik. Si Adit setiap ngaji mawa cai baik. Orang yang lain teman si Jaki semuanya bager kacida kasa kajaki, bahkan nyimbutan, mere bantal. Tapi Adit lain, Jaki tekap nunutan ceprot, pakai susunting dia pakai caining. Abah bertanya, Adit di mata Jaki hari ini orang begitu baik atau orang begitu resek? Sepuluh tahun yang akan datang, Jaki yang tidak berani nundutan karena disemprot tiap nundutan usaha, Adit, dia akan berterima kasih walau tak terucap, karena rasa itu lebih dahsyat daripada kata. Tidak ada suara yang membuat tempat ini bergetar, tapi ada rasa yang membuat jiwa manusia tergoyang. Abah, rasa itu bagai nuklir. Kalau tangan ini memukul muka, cebet, mungkin sebulan akan sembuh. Tapi kalau wajah ini mengekspresikan rasa benci dan menusuk hati seseorang, 1 tahun belum tentu selesai masalah. Semakin dalam, semakin powerful. Nah, powerful. Dan nunutan menyebutnya teh wartolful. Itu, ya. Jadi ini santri dengarkan. Ulah yang we dipuji ku pagawean poe ieu, tapi sing boga amal anu batur tersepen saat kedigawean, cuman ini akan berdampak positif di satu hari. Di antaranya kalau di pesantren, menjadi pengurus yang disiplin aturan itu akan banyak yang benci. Pengurus yang mengikuti instruksi gurunya itu terkadang banyak ada yang benci. Awas, si teteh Jabaniyah, itu nyebut lagi. Tah, wajah-wajah neraka jahim tah, datang. Bahkan ada yang berani ngomong langsung, dasar manusia tak berperasaan. Beda, tidak ada toleransi. Tapi satu saat nanti ketika anak ini bisa ngaji dan dia ingat hafalan itu, ini mah pengalaman Abah sendiri.
Abah dulu di sekolah ada guru yang begitu galak, dan itu guru matematika. Ternyata